Jadi karena Citarum itu panjang, jadi ada mata air dari tempat lain. Kehidupan makhluk hidup bertumpu pada semesta alam. Nah, terus ketemu dengan Citarik, terus ke selatan lagi. Nah, ini menjorok ini dalam istilah Sunda namanya bojong. Alam mengambil peran bagi keberlangsungan hidup manusia, termasuk Citarum. Ini Cikau, bermuaranya ke Citarum. Ya, alhamdulillahnya dewek di kersana ye pangresa tiasa kempal di dia ye. Alhamdulillah aya manfaatnya Sungai Citarum jagening ye bikin urang sararea nyampe anu bisa manfaatna masyarakat Jakarta, Bekasi, Karawang, sareng Bandung. Tah kurantaran hal sakitu aya paribasa cekolot cedengeningan. Mun aya baheula aya ayeuna. Lamun eueuh baheula eueuh ayeuna, tah kitu bahasa kolot mah. Tah makana anu hartosna eta kedah dicana ku urang anu sakumaha mistina. Kade urang selaku anak muda kudu ngaheuyeuh dayeuh segala rupa parentahan ti pamarentah. Ulah dek aing-aingan karena segala rupa sok urang budayakeun seni budaya urang sareng pariwisatana tingawitan peradaban dugi ka terbentukna karajaan teh Sungai Citarum parantos aya kitu tah. Bicara tentang Citarum, aku memulainya dari sebuah lantai museum geologi di kota Bandung. Bangunan yang tampak sudah berdiri sejak zaman dulu dan menyimpan berbagai informasi soal sejarah kehidupan makhluk hidup di planet ini. Termasuk tentang Danau Purba Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan sejak puluhan tahun silam. Semuanya bisa dilihat di museum ini. Mas, ini kan di sini ada cekungan Bandung Purba, tapi kan ada juga Danau Purba Bandung ya. Nah, itu hubungannya apa sama Sungai Citarum? Mungkin hulu hilirnya menyatu atau gimana? Nah, itu menarik ya. Karena selama ini kan kita sering dengar ya dulu pernah ada danau ya. Baik. Cekungan Bandung. Jadi cekungan Bandung itu istilah geologi ya. Ya, di gambar sini kan juga ada nih. Iya. Jadi cekungan Bandung itu adalah suatu cekungan intramonten istilahnya. Intramonten artinya yang dikelilingi pegunungan. Dikelilingi pegunungan. Kayak lembah lah ya, tapi dia cekung gini. Besar sekali. Iya. Jadi basin ya cekungan. Oke. Nah, dari cekungan ini karena dikelilingi pegunungan kan jadi cekungan ya. Nah, kemudian ada sungai yang mengalir zaman dahulu. Oke. Mengalir di tengah cekungan itu. Itu yang disebut sebagai Sungai Citarum Purba ya. Iya. Citarum yang sekarang. Dalam catatan Rudi Dalimin tahun 1988 disebutkan jumlah ignimrit hasil erupsi volkanik mencapai 66 km kubik. Tersebar di kawasan seluas 200 km persegi. Pada sisi selatan pusat letusan dalam lingkaran jarak hingga 14 km. Ketebalan endapan material letusannya mencapai rata-rata 40 meter. Letusan yang dahsyat itu seketika mengosongkan isi perut gunung. Bagian atas tidak sanggup lagi menyangga beban. Itulah yang menyebabkan tubuh Gunung Sunda ambruk ke bagian dalam dan membentuk kaldera berukuran 6,5 kali 7,5 km.
Material letusan dari Gunung Sunda itulah yang membendung Citarum di utara Padalarang dan sekitarnya. Maka air sungai pun tergenang dan secara perlahan membentuk Danau Bandung Purba. Jadi memang kalau bicara dimensi Danau Bandung Purba itu ya, kalau dari kami dari geologi kan kita biasanya akan mencari bukti-bukti yang tertinggal ya, salah satunya endapan Bandung Purba itu sampai mana saja, dan memang kalau sampai utara ya di batas-batas daerah Makam Pahlawan itu udah daerah pesisir endapan semua ya, sampai ke selatan juga. Jadi memang kalau bicara dimensi ya, kalau ke utara sampai ke arah itu ya kota Bandung bagian utara yang daerah Cikutra itu ya untuk perairannya, sampai ke selatan di daerah berbatasan dengan gunungan daerah selatan. Nah kalau ke barat timurnya ya, ke timurnya jelas sampai ke arah Majalaya itu juga masih ditemukan ini ya endapan-endapan danaunya, dan sampai ke barat juga ditemukan juga sampai ke arah Cimahi dan yang lain-lain itu masih ketemu. Jadi size-nya ukurannya cukup fenomenal lah untuk sebuah danau intramonten itu. 15.000 tahun pasca Danau Bandung Purba terbentuk, Gunung Tangkuban Parahu membangun dirinya dari sisi timur kaldera Gunung Sunda. Dari sumber yang ada, letusan Gunung Tangkuban Parahu terbagi dalam 3 periode. Material dari letusan Gunung Sunda mengisi area lembah sampai menyebabkan danau raksasa terbagi menjadi 2, yakni Danau Bandung Purba Barat dan Danau Bandung Purba Timur. Kejadian gempa bumi dan erosi ke arah hulu dari anak Sungai Citarum menyebabkan ada bagian pematang di antara 2 danau purba yang bobol tersebut. Hal itu terjadi sejak 16.000 tahun lalu. Maka air yang ada di 2 danau Bandung Purba jadi lebih menyusut. Periode danau Bandung Purba itu ya, dan sekitar 16.000 dia mulai surut, kemudian menyisakan Sungai Citarum yang sekarang, aliran yang sekarang. Dan sisa aliran itu pun sekarang masih bisa dilacak ya, aliran-aliran dulu kemana saja sampai ada aliran yang sekarang. Nah, yang menyisakan juga endapan Danau Bandung Purba ini cukup luas ya, bisa ditemukan di terutama di daerah sentral pusat pengendapan endapan Danau Bandung itu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada daerah-daerah di bagian pesisir, bagian utara Cekungan Bandung itu yang dianggap sebagai pesisir Danau Bandung Purbanya. Di situ ada pernah dengar daerah-daerah namanya Bojong ya, Bojong Koneng, Bojong Kacor. Bojong kan Tanjung ya, sangat berkaitan dengan perairan. Kemudian ada ranca-ranca, daerah ranca itu kan rawa-rawa. Jadi memang surutnya Danau Bandung Purba itu jejak-jejaknya ya terbentuk rawa-rawa sampai akhirnya rawa-rawanya pun menghilang. Karena aliran Citarum Purba terbendung material letusan Gunung Sunda, awalnya Citarum di Cekungan Bandung mengalir dari selatan ke utara, kemudian berbelok ke barat, sesuai arah kemiringan kawasan, kemudian tertahan perbukitan batuan terobosan. Alirannya berbelok ke arah utara sampai ke utara Padalarang, kemudian berbelok ke barat laut, lalu berbelok menukik ke arah barat. Ibaratnya, Curug Jompong menjadi situs bumi, monumen, dan laboratorium bumi dalam rangkaian sejarah bumi Bandung. Apalagi kehidupan Citarum telah melewati beberapa fase kehidupan. Keadaan Bandung yang sekarang terlihat merupakan dataran yang biasa disebut Cekungan Bandung. Dalam beberapa literasi disebutkan, pada masa lalu Cekungan Bandung merupakan danau yang terbentuk karena adanya pembendungan Citarum Purba akibat letusan katalismik sekitar 105.000 tahun yang lalu. Jika ada pertanyaan kenapa dengan Bandung, maka jawabannya ada pada hasil penelitian ilmiah. Sebuah fenomena yang sangat dahsyat dalam sejarah Citarum dan terbentuknya Danau Bandung Purba. Cerita itu belum sepenuhnya tuntas. Yang harus diketahui adalah apa yang diberikan Citarum untuk perkembangan kehidupan manusia. Dari mana toponimi Citarum berasal? Nah ini situ Cisanti. Cisanti. Iya.
Jadi saya tadi baca di papan di depan itu di Cisanti ini katanya ada beberapa mata air, Pak ya. Iya, betul. Beberapa mata air, saya lihat ada mata air yang mengalir ke Citarum, Cisadane dan sungai-sungai besar yang lainnya. Apakah di sepanjang sungai-sungai itu memang hanya ada mata air ini atau ada yang lain? Oh iya, jadi karena Citarum itu panjang, jadi ada mata air dari tempat lain. Oke. Jadi ini salah satu. Tapi ini hulunya? Salah satu hulu. Oh, salah satu hulu. Salah Baik, satu baik, hulu. baik. Iya, salah satu hulunya adalah ini dan yang paling populer ya di sini. Ini yang paling populer. Tapi Populer, sebenarnya dalam perjalanan aliran tuh banyak mata air juga. Banyak. Dari beberapa gunung ada mata air yang menginduk nanti ke Citarum. Iya, iya. Sebelah kanan itu ada gunungnya yang terkenal, sebelah sana, maaf. Sebelah depan itu ada Gunung Wayang. Nah, sumber mata air itu asalnya dari Gunung Wayang. Jadi Gunung Wayang yang menghadap ke sini, mata airnya masuk ke sini. Oh. Ada juga yang menghadap ke arah Baik, baik. sebelah sana. Citarum terdiri dari dua suku kata, Ci dan Tarum. Ci artinya cai atau air. Sedangkan tarum adalah tanaman penghasil warna nila. Tanaman ini banyak digunakan sebagai bahan pencelup alami. Nama umum untuk tarum adalah Indigofera specdiv untuk spesies yang berada di sekitar Citarum. Dikenal dengan nama tarum arei. Tarum arei adalah jenis tanaman yang merambat dan tanaman asli Indonesia bagian barat. Saya kan sempat cari tahu. Sambil jalan aja gitu, Pak. Iya. Sambil cari tahu bahwa yang saya lihat tuh kan ada pohon tarum dan tarum are, Pak ya. Iya. Nah, itu kan dua pohon yang berbeda. Berbeda kalau Beda yang, jenisnya. ya, yang tarum itu kan kalau saya nggak salah itu bunganya agak warna pink. Nah, yang pengen saya tanyakan, ada nggak keterikatan Citarum dengan dua tanaman ini? Dua tanaman ini apakah yang tarum are atau yang tarum nih keterikannya? Iya. Jadi di Jawa Barat, di Tatar Sunda, itu yang ditanam adalah tarum are yang dominan. Tarum are, oke. Yang merambat. Yang merambat, yang tidak Iya. ada bunga pinknya itu. Yang bunganya lebih ke putih ya. Betul, agak ke Putih, putih, iya. betul. Itu tarum, namanya di masyarakat setempat namanya tarum are. Tarum yang merambat. Iya. Nah, hubungannya dengan Citarum, ya pada masa lalu di Tatar Sunda itu banyak tumbuhan tarum. Oke. Lalu pada zaman Tapi di Iya. aliran sungainya, bukan di sininya, Pak ya? di daerah-daerah yang cenderung lembab, Oh, baik, baik. di pinggir sungai yang lembab itu tumbuh tarum are. Iya, Tarum are. Sehingga kawasan itu dinamakan Citarum. Tarum tumbuh di atas tanah lembab. Dan pada dasarnya tumbuhan ini adalah tanaman air yang hidup di sekitar aliran Citarum. Bahkan tersebar ke berbagai daerah. Tapi di mana tanaman itu berada, apakah masih tumbuh pada habitatnya atau memang telah benar-benar punah? Jawabannya pasti ada di ujung perjalanan ini. Tak ada yang bisa mencegah kehidupan untuk berevolusi. Citarum menghidupkan semua ekosistem yang ada, membantu melahirkan peradaban, bernaung di bawah terik matahari. Citarum mengundang dan memberi janji harapan kehidupan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Ibaratkan urat nadi kehidupan, aorta kehidupan. Jadi manusia di sepanjang Citarum dan di lingkaran-lingkaran luarnya itu sangat terpengaruh oleh Citarum. Contohnya, air mengalir dari anak-anak sungai bergabung ke Citarum, lalu dimanfaatkan untuk pertanian. Wah, sudah ada ikan ini. Ini mata airnya, Pak? Ya, ini salah satu mata air untuk Citarum. Bah, jernih banget.
luar biasa, jernih banget. Kalau dari masih merinding, kalau dari hulunya masih jernih begini, berarti kan penyebabnya sampai hilir jadi kotor, tercemar, limbah itu kan berarti udah jelas salah manusia, Pak ya. Manusianya. Alamnya sudah menyediakan begitu jernih, begitu bersih ya. Namanya juga Cisanti. Artinya apa Pak Cisanti? Santi itu kan bersih, suci. Baik. Air itu sifatnya kan suci dan menyucikan. Baik, iya. Betul. Iya, ini sesuai dengan namanya. Citarum adalah rumah dari sebuah peradaban. Pada era prasejarah, cekungan Bandung tampak menarik perhatian manusia prasejarah untuk berdiam di tepian. Di tepi cekungan itu, area yang masih berada di daerah aliran sungai atau Das Citarum, ada situs prasejarah yang pernah dihuni oleh manusia prasejarah. Gua Pawon menjadi tujuan pertama untuk menelusuri jejak peninggalan di masa lalu yang masih berkaitan dengan peran sungai ini. Gua Pawon terbentuk di kawasan bertopografi karst yang terletak dalam kawasan perbukitan formasi Raja Mandala. Secara geologis, situs ini masuk dalam kelompok gua tebing yang berada di ketinggian sekitar 716 mdpl. Letaknya ada di bagian utara Bukit Gamping. Situs bersejarah ini memiliki nilai historis tinggi karena mampu mengungkap tabir kehidupan masa lampau. Temuan kerangka manusia dengan rentang waktu antara 5.600 sampai dengan 12.000 tahun yang lalu, dengan sejumlah artefak yang terbuat dari batu, tulang, gigi binatang, ikan, dan kerang. Di antara artefak tersebut adalah aksesoris atau perhiasan berupa gigi ikan hiu dan kerang yang dipakai manusia Pawon di masa lalu. Semua benda tersebut bisa digunakan sebagai bukti kehidupan masa prasejarah yang pernah ada di Hulu Citarum. Ini ekskavasi yang selama 21 tahun. 21 tahun Ya. ngorek-ngorek Ngorek-ngorek ini. Sampai kedalaman 3,2. Jadi 320 cm kedalamannya. Jadi bisa dibayangkan yang kotak saya udah buka ini sekitar 14 kotak ekskavasi di sini. Kedalamannya sampai 3,2 meter. Bisa dibayangkan berapa kubik tanah yang sudah saya keluarkan. Tapi di balik kubikasi setiap lapisan tanah yang saya keluarkan per 5 cm itu, disitulah ketemu deposisi budaya masa lalu di Gua Pawon itu. Per 5 cm sudah berbeda. Iya, per 5 cm itu kita menemukan artefak masa berbeda. Ya, kenapa per 5 cm? Karena di dalam gua ini cukup sulit kita untuk membedakan stratigrafi. Seharusnya kita ikutin stratigrafi di situ ya, jadi jelas sekali nanti contoh kasus itu kan terlihat tuh bagaimana perubahan stratigrafi atau lapisan tanah dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Disitulah kemudian bisa kita temukan artefak atau sisa-sisa budaya itu. Dan setelah sisa-sisa budaya yang lebih mudah kita temukan di sebelah permukaan yang dekat dengan permukaan, baru kemudian kita ketemukan manusia di sini. Nah ini mata saya pas turun langsung tertuju sama kita nih Pak. Iya. Jadi ini berarti asli. Oh ini replikanya. Oh sudah replika. Okay. Karena nggak mungkin asli kita tempatkan di sini. Sudah. Karena ini si temuan manusianya cukup rapuh. Secara kronologi, budaya tersebut diperkirakan berkembang pada akhir Pleistosen dan mengalami puncak perkembangan pada awal Holosen. 7 rangka manusia yang ditemukan terkubur di Gua Pawon termasuk kelompok manusia modern dengan ukuran fisik seperti manusia sekarang. Ada 7 kerangka manusia yang ditemukan, termasuk yang berusia 5.600 tahun. Mungkin saja manusia yang hidup di gua ini sudah menjelajah bumi Priangan pada 12.000 tahun silam. Pada era Holosen itu sebenarnya perpindahan sebenarnya dari budaya Pleistosen ke Holosen ya. Jadi pada saat di awalnya manusia purba hidup mengembara di alam terbuka dekat dengan sumber air. Di era Holosen itu oleh karena perubahan cuaca iklim, kemudian manusia di era prasejarah itu mencoba mencari hunian yang lebih ideal untuk mereka tinggali. Disitulah kemudian gua-gua digunakan sebagai tempat hunian. Dan
gua-gua itu ada di kawasan kars yang mereka eksploitasi. Bukan mereka membuat gua, tapi mereka memanfaatkan gua sebagai tempat beraktivitas di masa lalu. Manusia Pawon telah menggunakan perkakas dalam berburu, meramu, menggali umbi-umbian, dan memetik buah. Ditemukan juga perkakas yang dibuat dari batu obsidian atau oleh masyarakat Sunda di Cekungan Bandung sering disebut batu kendan. Secara umum juga disebut batu kaca. Batuan ini dipilih oleh mereka sebagai perkakas karena ketajamannya. Hipotesis tentang kehidupan hingga kematian manusia Pawon dapat terlihat dari hasil temuan dari ekskavasi yang telah dilakukan. Ini bukti bagaimana manusia Pawon itu terkait dengan bagian hilir dahulu ya, sampai pinggir laut. Ini sampai ada gitu. Gigi hiu. Nah, bisa kita Berarti lihat. fix waktu itu Ada hubungan, ada kontak manusia Pawon dengan daerah daerah hilir ya, Muara, sampai ke daerah pinggir laut. berarti mereka membawa ini dari Dari laut dahulu, dari pinggir laut. Nah, pada saat Pawon ini dihuni oleh manusianya, laut itu kira-kira di sekitar kota Subang sekarang. Ya, kota Subang sekarang itu paling enggak di dekat Ranggabulung itu masih ketemu tuh kulit-kulit kerang di pinggir laut dahulu. Ini berarti ini dibikin senjata juga buat mereka. Ini jadi perhiasan ini. Perhiasan. Nah, perhiasan. Oh, ada bulan. Ada lubang itu. Mungkin Liontin. saya ketemu di sini sekitar 11 keping ya gigi hiu itu. Dan semua bagian akar gigi itu dilubang. Ketahuan nggak ini hiu apa, Pak? Saya belum ada analisis biologinya. Dan selain hiu di sini dari laut juga mereka menggunakan kerang laut untuk perhiasan. Nah, jadi si manusia Pawon ini juga cukup modis lah di masa lalu itu. Gitu. Udah fashionable. Udah fashionable dia. Nah, ini tidak mungkin kerang darat. Nah, Iya, secara warna aja saya udah tahu, Pak. Warnanya udah beda. ini bagian-bagian lapisan mutiara ya kan? Betul. Ada bling-blingnya. Ya, ini bekas dan kerang-kerang laut. Kerang-kerang laut yang mereka gunakan untuk perhiasan dan bukti perhiasan itu mereka lubangi bagian belakangnya gitu. Apakah kebudayaan Buni yang berada di hilir Sungai Citarum telah bersinggungan dengan manusia yang hidup di Pawon? Kebudayaan Buni bisa disebut sebagai sebuah kebudayaan tembikar tanah liat prasejarah yang berkembang di pesisir utara Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. 400 tahun sebelum Masehi sampai 100 Masehi adalah dugaan waktu kebudayaan tersebut berkembang. Ada kemungkinan bertahan sampai 500 Masehi. Jadi Buni belum ada saat itu. Jadi justru yang pengaruh budaya Buni itu ditemukan di lapisan atas yang saya tidak temukan manusianya. Mungkin pada saat itu manusia prasejarah yang 7 rangka itu sudah meninggalkan Pawon, kemudian diisi oleh manusia yang kemudian ditemukanlah tembikar-tembikar Buni itu di lapisan atas dekat dengan permukaan sekarang di Gua Pawon itu. Kalau kita lihat sekarang, si Buni itu memproduksi. Nah, kemudian dia produksi, penggunanya ada di mana-mana. Kita lihat di pedalaman di aliran Citarum di bagian ke belakang itu, tembikar-tembikar Buni itu tidak ditemukan hanya di tepi aliran sepanjang Citarum itu, juga ditemukan di perbukitan-perbukitan, termasuk gua yang berada di perbukitan di sekitar Cekungan Bandung itu. Takdir manusia adalah hidup bersosialisasi. Mereka saling bergantung dan Citarum membimbing akan hal itu. Sungai ini menjadi saksi peradaban yang terus berevolusi. Cerita yang berganti dari kehidupan prasejarah berjalan seperti mengikuti aliran Citarum. Kebutuhan manusia otomatis membentuk pola bersinggungan antara kehidupan di hulu dan hilir Citarum. Kisah Nusantara tak hanya menyoal tentang jalur rempah saja, namun perdagangan maritim mengambil podium dalam sketsa sejarah. Sungai Citarum turut mengukir cerita dalam hal ini.